Mengenal Mercedes-Benz OH408 Volkswagen, bis Australia di tanah Indonesia. Dikutip dari situs awansan.com, kiprah Australia di dunia perbisan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena bisa dibilang Australia adalah salah satu negara yang berjasa dalam kemajuan bis Indonesia selain Amerika, Jerman dan Jepang. Peran Australia sudah dimulai sejak akhir dekade 50-an, ketika Australia memberi bantuan 250 bis diesel untuk Indonesia, terdiri dari 150 unit Leyland Comet dan 100 unit Leyland Tiger Coupe. Bis inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya PPD. Bis buatan Australia kembali mencuat di dunia perbisan Indonesia tahun 1990. Ketika pemerintah Indonesia kembali mendatangkan puluhan unit bis Mercedes-Benz OH408 berkaroseri Volkswagen Australia. Karoseri Volkswagen sendiri merupakan salah satu karoseri besar di Australia yang bermarkas di Queensland. Bis-bis ini secara khusus didatangkan ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bis yang layak untuk melayani tamu-tamu negara saat KTT Gerakan Non-Blok di Jakarta tahun 1991. Ada yang didatangkan dalam bentuk completely built up CBU. Ada pula dalam bentuk completely knockdown CKD. Setelah KTT Non-Blok selesai, sebagian besar bis Volkswagen kemudian dioperasikan oleh Damri dan PPD untuk bis kota. Namun ada juga yang disebar di berbagai kementerian pemerintah sebagai bis dinas. Mengingat bis ini memang speknya cukup istimewa dibanding bis lain di masanya. Inilah era baru bis kota Jakarta. Untuk bis reguler, kabin penumpangnya hanya untuk 42 penumpang duduk. Dengan konfigurasi kursi 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan, memanjang 6 baris. Dengan konfigurasi demikian ruang di tengah bis, yang diapit jajaran kursi lebih lapang. Belum lagi masih ada ruang tepat di depan kursi deretan belakang bis. Bis buatan Volkswagen ini bisa menampung penumpang berdiri lebih banyak dibandingkan bis pada umumnya saat itu. Sementara untuk bis patas AC, kabin penumpang didesain hanya untuk penumpang yang duduk. Gang antara deret kursi di sisi kanan kiri bis dengan konfigurasi kursi 2-3. Di antara keistimewaan bis-bis berkaroseri Volkswagen adalah bodinya yang dibuat menggunakan plat aluminium sehingga lebih ringan dan tahan korosi. Terbukti hingga puluhan tahun kemudian masih banyak bis buatan Volkswagen yang kondisi bodinya cukup baik. Keunggulan lainnya adalah modelnya yang mengkotak sehingga space di dalamnya juga jauh lebih lega jika dibanding bis lain di masanya. Secara sekilas bis ini juga berdimensi lebih besar dibanding bis kota biasa. Untuk urusan chassis, Mercedes-Benz OH408 Volkswagen dibangun di atas chassis Mercedes-Benz OH1518. Selangkah lebih maju mengingat pada saat yang sama kebanyakan bodi bis Mercedes-Benz yang beredar di Indonesia adalah OH306 Prima berbasis chassis Mercedes-Benz OH1113. Bis kota AC model OH408 Volkswagen milik PPD pada era 90-an. Bisa dibilang Volkswagen merupakan bis kota paling favorit karena kenyamanannya, bahkan saking populernya kemudian ada karoseri lokal yang membuat model serupa. Volkswagen lokal ini dibuat oleh karoseri Starion dari Cirebon. Ciri-cirinya adalah model jendelanya yang cenderung kotak bersudut. Selain itu material bodi yang digunakan berbeda. Bis Volkswagen asli menggunakan aluminium, sedangkan Volkswagen Starion menggunakan paduan pelat besi dan dempul seperti umumnya karoseri di Indonesia. Kiprah OH408 Volkswagen sebagai bis kota tergolong cukup panjang, karena baru dihentikan operasinya pada tahun 2016. 25 tahun setelah dipakai. Bahkan ketika dihentikan operasinya, kondisi plat bodi masih terlihat cukup baik. Namun ternyata masih ada bis Volkswagen yang masih beroperasi, karena ada satu unit Volkswagen X Kemenhub yang kemudian dibeli oleh PO Mulyo Gombong. Bis ini kemudian dipakai untuk melayani trayek harian di jalur Jogja, Solo. Nah bagi yang pengen nyobain bis legendaris ini tak ada salahnya kapan-kapan hunting ke Jogja atau Solo untuk nyobain bis ini.